rekan media sekaligus juga pemirsa RRI Nabire, khususnya warga Kabupaten Nabire. Kami akan meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan penyaluran beras yang saat ini sedang berjalan dilakukan oleh SKPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial, bahwa beras ini berasal dari cadangan pemerintah daerah yang totalnya berjumlah 100 ton. Dan dari jumlah kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Nabire, kita ada 72 kampung dan 9 kelurahan. Itu berarti total keseluruhan adalah 81 kampung dan kelurahan. Dari jumlah 100 ton tadi, lalu kita arahkan setiap kampung mendapatkan 1 ton. Kemudian sesuai dengan arahan Pak Bupati, untuk kelurahan dibagikan 2 ton. Berarti setiap kelurahan mendapatkan 18 ton tambah dengan 72, berarti totalnya yang sudah terbagi adalah 80 ton. Stok yang saat ini masih ada 10 ton ini akan kita gunakan bersama-sama. Lalu untuk yang menerima, sesuai dengan juknis dari pemerintah pusat yang digunakan oleh Dinas Sosial selama ini, bahwa warga dalam kategori tidak mampu. Yang tidak mampu ini data-datanya ada di Dinas Sosial, juga ada di kelurahan dan kampung. Sehingga nanti tinggal kepala kampung bersama dengan aparatnya, lurah bersama dengan aparatnya untuk segera melakukan distribusi kepada warga yang berhak menerima. Apabila kampung tersebut warganya sedikit, maka bisa dibagikan untuk semua warga. Tapi kalau kurang, berarti bisa sesuaikan yang layak menerima. Tentunya pegawai negeri, mereka yang punya penghasilan tetap, itu tidak berhak untuk mendapatkan, karena setiap bulan sudah diberikan gaji dan beras sebagai jatah dari pemerintah. Lalu khusus untuk terkait dengan bantuan ini juga perlu kita tahu bersama bahwa di pemerintah kampung ini ada yang namanya dana desa. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Bupati sudah arahkan kepada seluruh kepala kampung bahwa ada dana desa 30% dari dana desa di kampung tersebut itu yang digunakan untuk menambahkan kekurangan. Jadi beras 1 ton ini hanya untuk mengisi kekurangan dari dana desa. Itu yang pertama, khusus di dana desa. Karena ada 30% dana desa yang akan digunakan untuk penanganan COVID. Seperti kami memberikan contoh, misalnya desa A dapat dana desanya 1 miliar. Berarti 30% dari 1 miliar itu yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Penanganan ini ada beberapa pos. Yang pertama untuk pencegahan. Pencegahan berarti seperti beli masker, beli hand sanitizer, lalu membuat posko. Lalu yang kedua adalah dampak sosial dan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial dan dampak sosial inilah yang dikenal dengan bantuan langsung tunai. Itu yang diberikan oleh petunjuk dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Itu setiap kampung, setiap kepala keluarga di kampung itu dapat 600.000 selama 3 bulan berturut-turut mulai dari April, Mei, dan Juni. Apabila dana desa ini ada lebih, maka akan digunakan dan dipergunakan oleh kepala kampung dengan aparatnya melihat kebutuhan warga di kampung tersebut. Lalu terkait dengan pemerintah kelurahan kami sudah, Pak Bupati sudah arahkan kepada kami TAPD, tim anggaran Kabupaten Nabire. Kami sudah mengalokasikan anggaran yang akan kita pergunakan untuk kebutuhan warga di tingkat kelurahan. Karena di tingkat kelurahan tidak ada alokasi dana desa seperti di pemerintah kampung. Sehingga beras 2 ton yang tadi untuk pemerintah kelurahan, ini pemerintah kelurahan tinggal mendata. Misalnya contoh kelurahan Kalibobo, berapa warganya yang layak untuk menerima.
lalu dibagi misalnya satu keluarga 20 ton, 20 kilo misalnya. Kurangnya berapa itu yang dia harus melapor kepada pemerintah kabupaten melalui dinas sosial. Dengan data kekurangannya itu yang nanti akan kita pemerintah daerah mencukupi. Dan nanti ke depan kita tidak hanya membagikan beras. Saat ini Dinas Perdagangan dengan Dinas Sosial sudah mengecek beberapa kebutuhan pokok seperti beras, maksud kami minyak goreng, telur, mie instan, gula, susu, daun teh, sabun mandi, sabun cuci, itu sudah Dinas Perdagangan sudah lagi melakukan pendataan kebutuhan itu. Dan memang kita di Nabire karena menjadi sentral pusat perdagangan bagi beberapa kabupaten, sehingga memang kita harus berbagi dengan kabupaten di atas juga, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Paniai, dan Intan Jaya. Jadi stok di Nabire kita berusaha mengatur untuk mencukupkan, sehingga ini yang kami perlu tegaskan kembali kepada pemerintah di daerah di tingkat bawah, kepala kampung dan lurah, untuk lakukan pendataan yang benar dan pembagian beras ini dengan tepat. Memang kalau kita dari jumlah tadi, kalau kita mau bagikan kepada semua kakak, maka memang tidak cukup. Kalau misalnya contoh Kalibobo, jumlah kakaknya hampir sekitar 1000. Ya kalau bagi dengan 2 ton tadi jelas tidak akan mencukupi, sehingga pemerintah sudah mengatur, bukan dari Pemda Nabire yang punya ketentuan ini, dari pusat. Diarahkan yang berhak untuk menerima. Jadi warga mampu, justru pada kondisi ini, penanganan COVID ini, baiknya itu kita yang mampu bisa menjadi penyalur berkat. Ada kelebihan pada kita yang memberikan bantuan atau sembako lagi kepada warga masyarakat yang lain. Jadi bantuan sembako itu ada 2 jenis. Jadi ada di kelurahan dengan ada di kampung. Kalau di kampung itu melalui dana desa. Nah, itu yang perlu yang tadi. Bantuan dari dana desa 30% ada berupa BLT dan ada berupa sembako. Kalau khusus untuk di tingkat kelurahan itu hanya sembako. Sembako dengan jenis-jenis yang tadi, minyak goreng, kemudian gula, telur, mie instan, ada susu, kemudian ada ikan sarden, kemudian ada sabun mandi maupun sabun cuci. Itu kita mudah-mudahan minggu besok ini Dinas Perdagangan sudah merekap semua data dari Dinas Sosial, lalu minggu depan bisa didistribusikan di kelurahan. Intinya sedang bagi pendataan. Bukan, kalau jumlah jiwa sudah. Maksudnya jumlah stok yang sekarang kita mengambil stok karena kita rencanakan lebih kurang ada 15.000 paket. 15.000 paket yang akan kita salurkan nanti tahapan khusus sembako yang dari pemerintah kabupaten, sekali lagi hanya untuk kelurahan. Untuk kampung itu di backup oleh dana kampung, supaya kita tidak ada double tumpang tindih. Itu begitu. Masalah bantuan mahasiswa ini ada kebijakan bupati masing-masing wilayah. Ya kami di Kabupaten Nabire, ini Kabupaten Nabire kan majemuk, ada dari Kabupaten wilayah Mepago. Kami data baik-baik dulu, mana betul-betul Kabupaten Nabire, mana betul-betul Kabupaten Deyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan sampai Wamena. Jadi kami data-data baik dulu, betul-betul anak daerah Nabire, baik kepulauan pesisir maupun di daerah ini yang betul-betul lama tugas di Nabire. Orang tuanya, itu yang akan kita bantu. Tapi didata dulu baik-baik. Karena yang biasa kami bantu itu banyak yang atas nama. Anak mahasiswa Nabire mereka tidak dapat. Jadi kami cek baik-baik dulu.
marga dulu cek. Apa ini marga dari sana, kampung itu, daerah ini, atau kabupaten ini, kami harus cek dulu. Kalau kami akan bantu untuk Bama, untuk mereka. Ya, itu kebijakan bupati. Begitu.